Nah, ketemu lagi dengan saya Ustadz Muntaha, guru fikih di kelas 4. Kali ini saya punya tugas untuk mengajarkan kepada anak-anak semua. Namun untuk mengawali seperti biasa, anak-anak saya ajak nyanyi dulu. Nyanyi tentang lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Baiklah anak-anak, mari kita nyanyi bersama dengan Pak Guru. Sebelum materi fikih kita bahas bersama. Menyanyi mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Ayo kita lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia agar menjadi hebat. Pertama, bangun pagi. Kedua, beribadah. Yang ketiga, rajin berolahraga. Keempat, makan sehat dan bergizi seimbang. Yang kelima adalah gemar untuk belajar. Keenam, bermasyarakat. Ketujuh, tidur cepat. Ingat, ayo kita lakukan. Ingat, ayo kita lakukan. Oke, berikutnya kita sambil sentuh bangku masing-masing. Nyanyi yang kedua. 1, 2, 3. Ayo kita lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia agar menjadi hebat. Pertama, bangun pagi. Kedua, beribadah. Yang ketiga, rajin berolahraga. Keempat, makan sehat dan bergizi seimbang. Yang kelima adalah gemar untuk belajar. Keenam, bermasyarakat. Ketujuh, tidur cepat. Ingat, ayo kita lakukan. Ingat, ayo kita lakukan. Gerang-gerang. Oke, tepuk tangan semua. Iya, luar biasa. Mantap. Oke, sekarang duduk kembali. Baiklah, videonya dilangsungkan saja ya. Langsung kita masuk pada materi fikih. Kali ini Pak Guru akan bahas tentang beberapa kasus atau 3 kasus. Ada 3 kasus yang harus kita bahas bersama. Kasus ini nanti kita tentukan hukum sah dan tidaknya kegiatan sholat Jumat yang terjadi pada kasus yang akan disampaikan Pak Guru. Kasus yang pertama, ada 50 nelayan. Ada apa anak-anak? 50 nelayan. Ada 50 nelayan. Ada 50 nelayan. Berada di tengah laut. 50 nelayan ini berlayar ke luar negeri. Lalu di tengah laut, orang 50 tersebut atau 50 nelayan tersebut mengadakan sholat Jumat di tengah laut. Sholat Jumat tapi tidak dilaksanakan di darat, dilaksanakan di tengah laut, ya karena nelayan. Nah, bagaimana kasus ini? Kalau dikaitkan dengan pelajaran fikih, Jumatan yang dilakukan oleh nelayan tersebut hukumnya sah ataukah tidak? Jika sah, bagaimana alasannya? Jika tidak sah, juga bagaimana alasannya? Langsung dijawab Pak Guru ya, kasus per kasus. Anak-anak silakan mendengarkan baik-baik, lalu kemudian nanti silakan dirangkum atau dicatat dengan bahasa sendiri-sendiri. Latihan. Yang penting nanti sudah paham intinya atau sudah paham jawabannya. Jadi menurut Pak Guru, kegiatan sholat Jumat yang dilakukan oleh 50 nelayan di tengah laut hukumnya adalah tidak sah menurut pelajaran fikih. Mengapa kau tidak sah? Bagaimana alasannya? Alasannya adalah
Karena salah satu di antara syarat sholat Jumat, salah satu di antara syarat sholat Jumat adalah bahwa sholat Jumat itu harus dilaksanakan di daerah pemukiman. Daerah pemukiman itu ya daerah di mana seseorang menetap dalam satu kampung. Itu adalah salah satu syarat daripada rukun Jumat itu sah untuk dilakukan. Adapun di tengah lautan itu bukan merupakan daerah pemukiman. Daerah lautan itu bukan merupakan daerah perkampungan yang bisa ditempati oleh penduduk setempat. Sehingga menurut fikih di tengah laut tidak sah, tidak memenuhi syarat dilaksanakan kegiatan sholat Jumat. Sehingga kasus yang dimaksud 50 nelayan yang melaksanakan sholat Jumat di tengah laut, jawabannya adalah tidak sah. Alasannya adalah karena laut itu bukan daerah pemukiman. Sedangkan sahnya sholat Jumat itu harus dilakukan di suatu perkampungan atau di daerah pemukiman setempat. Jelas anak-anak jawabannya? Jelas. Ya, kalau sudah jelas silakan nanti dijawab dengan bahasa sendiri-sendiri. Pokoknya intinya tidak sah. Oke, kita lanjut pada kasus kedua. Kasus kedua itu begini. Ada seorang khatib lalu berkhutbah pada pukul 11.55 menit. Padahal pukul 11.55 menit itu belum masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur itu pada pukul 11.50. Artinya khatib sudah mulai berkhutbah, akan tetapi waktu zuhur belum masuk. Berarti mendahului waktu zuhur. Nah, kasus seperti ini apakah khutbahnya itu sah ataukah tidak sah? Jawaban Pak Guru adalah khutbah yang dilakukan oleh khatib tersebut adalah tidak sah. Mengapa kok tidak sah? Karena waktu zuhur belum masuk. Salah satu rukun daripada khutbah adalah waktu zuhur harus sudah masuk. Akan tetapi dalam kasus ini waktu zuhur itu belum masuk. Tahu-tahu si khatib sudah berkhutbah, maka oleh karena itu khutbahnya dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Karena khutbahnya ini dianggap tidak sah, maka kegiatan jamaah sholat Jumatnya juga ikut menjadi tidak sah. Nah, oleh karena itu dalam hal ini harus diganti dengan sholat zuhur karena dianggap Jumatan yang tidak sah. Jelas anak-anak? Jelas. Nanti dirangkum dengan bahasa sendiri yang lebih bagus. Dan kasus terakhir itu begini ya. Ada anak namanya Fahim. Tapi bukan Fahim ini. Ini Fahim tapi orang Jawa sana. Ini kan Fahim orang Ngembo ya. Ini sekedar contoh saja ya. Fahim ini umurnya baru 6 tahun. 6 tahun itu sudah balik apa belum? Belum. Ya, belum balik. Lalu si anak ini yang bernama Fahim ikut ayahnya. Ikut kemana? Ikut pergi ke masjid untuk melakukan kegiatan Jumat, kegiatan sholat Jumat. Nah, bagaimana kasus yang seperti ini? Apakah Jumatan yang dilakukan oleh Fahim sah ataukah tidak sah menurut fikih? Jawabnya adalah kegiatan Jumat yang dilakukan oleh Fahim menurut dunia fikih bahwa anak usia 6 tahun itu belum berkewajiban melaksanakan sholat Jumat. Adapun kalau dia ikut ayahnya mengikuti Jumatan ke masjid, maka sholat Jumatnya itu dianggap sebagai
sholat yang sunnah. Dia tidak wajib, tapi kalau ikut boleh sunnah. Jadi tetap sah. Jumatannya tetap sah, ya. Tetapi dia belum berkewajiban. Mengapa? Karena yang dibebani untuk punya hukum wajib melaksanakan sholat Jumat adalah orang Islam yang sudah balik. Sedangkan Pak Im belum balik karena masih berusia 6 tahun. Tetapi boleh dan tetap dianggap sah. Tapi hal itu dianggap sunnah. Jelas anak-anak? Jelas. Kalau sudah jelas, silakan ditulis dengan bahasa sendiri-sendiri, dirangkum, nanti dikumpulkan kepada Pak Guru, kemudian akan dikasih nilai. Kalau gitu, sekarang saatnya untuk membuat kesimpulan atau jawaban menurut kalian semua. Ditulis di buku tulis sama pulpen, nanti hasilnya bisa dimasukkan ke dalam lembar portofolio masing-masing. Oke, sekian dari saya. Kasih dulu dong saya aplaus yang semangat. 1, 2, 3. Iya. Oke, terima kasih. Wassalam dari saya Ustadz Muntaha. Bye-bye.